agar orang, kalau bahasa Inggrisnya ridicule ya, agar orang-orang menertawai siapapun yang punya narasi berbeda dengan mereka, diciptakanlah terms teori konspirasis. Itu sengaja mereka ciptakan agar orang-orang anggap orang-orang seperti saya atau 50%-nya dokter Tirta itu orang gila gitu. Iya. Tapi Ya, kalau aku anggap yang konspirasi tuh Bli, kalau aku sih anggapnya kita positif ya. Dari awal Bli ngomong Mas D itu mengenai ngomong konspirasi di 2 minggu lalu, itu jujur aku nggak komen sama sekali kan, karena ada beberapa yang memang masuk akal, terutama narasi yang memang menakut-nakuti. Karena kan kita Mas, berarti Mas pernah bicara masalah kayak gini sama teman-teman ya? wah aku sering Pak, aku sering bicara mengenai konspirasi di COVID, tapi setelah kita selesai reaksi jam 1, jam 3 pagi itu rata-rata kita akan bahas kayak ginian. Kenapa? Saya jam 3, Karena saya jam 3 baru bangun. Jadi kalau kita dari 2 minggu 3 minggu lalu kita bahas kenapa? Karena pemerintah itu selalu udah berusaha menenangkan masyarakat, tapi di sisi lain pasti akan ada kayak link berita yang kembali untuk menggugah konflik horizontal tersebut yang akhirnya mengakibatkan jenazah ditolak, salah satunya seperti itu, ya kan? Tapi kalau yang diomongkan seperti itu adalah kalau kita lihat korban COVID yang akhirnya gugur dari tenaga medis sendiri ya, karena aku bahas di situ, itu emang rata-rata emang usianya kalau nggak lanjut emang ada penyakit komorbid. Itu emang karena emang posisi di usia lanjut itu. Sorry Mas, berapa persen dari dokter itu yang memang usia lanjut dan sudah komorbid? Kalau dari sini gugur sih, aku baca data coy. Waduh, banyak banget ini Mas. Gantian. Ngeprint dulu nih, aku ngeprint dari JDN nih di Seto. Saya udah 3 hari yang lalu ngeprint. Iya, saya telat coy. Ngeprint dari Garden cuman baik banget datanya. Iya. Anies Baswedan bergabung. Ini yang Pak D, Vicky, vokalisnya Burger Kill bro, dia nonton juga, Mas Vicky. Kalau ada Fis gimana Mas yang masuk Mas? Sopo? Fis, Masnya, Fis sama Burger Kill. Menurut saya lebih brutal dangdut sih. Terus ya kalau disuruh mana lebih berat ya? Mana lebih berat? Fis atau Burger Kill? Dangdut lah. Coba kalian lihat statistik yang meninggal kena bacok di konser dangdut berapa dibanding konser lain, ayo. Mau terasa sampai ke basuku nggak kena bacok ya masih hidup. Kalau terasa sampai ke ginjal kena celurit itu baru berbahaya musiknya itu. Iya. Ini bawa pasien semua nih. Ini nakes ya. Nggak, berapa persen Mas yang sudah usianya senja terus kalau sudah data itu? Kalau yang data persen yang orang tua jujur aku belum dapat ya Mas. Cuman kita lihat ini dari Jawa Timur, ini aku dapat dari JDN, sumber Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Proporsi nakes tenaga kesehatan yang sembuh, meninggal dan masih dirawat sampai tanggal 18 April di Jawa Timur. Itu 59,7% itu masih dirawat, 37,3% berakhir sembuh, dan 3% berakhir akhirnya wafat atau gugur. Nah yang gugur ini usianya ada nggak dijelasin? Nah kalau yang gugur kemarin dari terlanjut yang aku baca dari Surabaya itu ada satu yang emang usianya muda, tetapi kan kita belum tahu ya, maksudnya aku belum baca data lebih lanjut apakah mereka lansia atau mereka ada komorbid seperti itu. Tapi kalau dari grafik yang aku baca dari JDN itu dari pasien memang mereka kalau proporsi, wah itu baik banget ya Allah petanya. Oh maksudnya percaya Tuhan. Iya benar. Nah kalau saya juga percaya, cuma namanya semesta. Iya betul. Jadi kalau yang meninggal di distribusi pasien yang COVID meninggal berdasarkan penyakit peserta itu yang tidak ada komorbid jujur 34%. 34% ya? Itu tidak ada komorbid. 34 total ini kota ya. Ini total, tapi yang berapa? Tapi mereka survive apa? Selamat ya. Iya, seminggu yang lalu. Jadi jujur aja emang kalau COVID yang meninggal tanpa penyerta itu jujur masih lebih besar daripada yang nggak ada komorbid. Tapi emang kalau dari segi usia belum bisa dibandingin ya. Iya. Ada. Soalnya tapi kita sambil nunggu data ya aku. Ya ini dia. Buset. Nah ini. Oke, ini di daerah mana persen? Jakarta ya. Yang meninggal ini. Di mana Mas? Jadi kalau yang di Jakarta ya,
Kalau di Jakarta distribusi pasien COVID-19 yang meninggal berdasarkan usia ini jumlah kan bukan persen kan. Itu yang usia di atas 60 tahun 71 orang. Terus Di atas 60. paling tinggi Berarti di atas, di atas 60. bentar loh. Di atas 60 ini kan bisa 80, bisa 99, gitu kan? Iya, betul. Soalnya saya lihat ada sedikit seperti permainan statistik untuk nakut-nakutin orangnya ada. Iya. Pemerintah bermain di usia itu loh. Jadi usia 15 sampai usia 65 itu dimasukkan di satu kategori. Itu kan bias banget di sana. Ya kalau yang di Sebenarnya- sini tuh, kalau ini aku pecahin ya, di usia di bawah, di usia di atas 60 itu 71. Terus usia 51 sampai 59 tuh 40. Totalnya pokoknya kalau di sini 144 ya. Ya kan, 144 ini data aku kumpulin bareng-bareng tim komunitas Dedean ya Pak. Dedean tuh di bawahnya PBID. Terus yang 40 sampai 50 tahun tuh 16. 30 sampai 46, 20 sampai 30 tuh 6. Nah, untuk yang di bawah 40 tahun ini kita harus amatin ada komorbid atau enggak. Tapi kalau yang meninggal di atas 40 tahun itu kalau kita total di atas 40 tahun ada 56 tambah 71. Kita persenkan. 56 tambah 71. 56 tambah 71. NXX bergabung. Ini ada situs porno bergabung nih Mas. Bisa Gimana mau bagi 104. dulu? Ini ngomongin togel ya. Berapa? Nah ini kalau kita jumlah ternyata dari di Jakarta itu 88,2% itu yang meninggal umurnya di atas 40 tahun. Di atas 40 tahun itu kan bisa 60, bisa 70 tuh. Iya, itu kalau kita proporsi lagi 40 sampai 50 dia 16 kalau 50 sampai 60 tahun 40 tertinggi di atas 60 tahun. Emang elderly karena elderly emang imunitasnya Iya. paling rendah, dia paling rentan. Hal inilah kenapa tidak digoreng sama media. Nah, Juga dan ini loh, solusinya, ini ada solusinya nih Mas Bli. Solusinya itu pasti. adalah kita Kalau nggak punya solusi, ini- kalau nggak punya solusi sampean pasti nggak berani ngomong. Iya, pinter juga ya. Ini sampai tuh musisi apa ahli debat toh lah. Kenapa nggak jadi Saya. MC aja ganti mata jering, nah gitu loh. Jering itu kan jereng, mata jereng. Mata astagfirullah. Jadi yang bisa aku bilang di sini adalah solusi sebenarnya yang pemerintah itu adalah yang pengen dilakukan itu namanya mega cluster. Itu yang lagi dibawa pemerintah. Jadi alat itu didatengin banyak, ya toh. Dari apa? Terus yang potensi-potensi rentan kayak anak kecil, balita, terus elderly. Sebentar. Apakah sudah ada balita yang kena COVID? Karena kemarin di Amerika itu yang katanya Di dia SARS kena itu COVID ada. itu Sudah ada. maksudnya meninggal. Tapi sembuh. Meninggal. Enggak, kalau meninggal aku belum baca Oke. datanya. Nah, yang meninggal Kalau di ini, Jogja, yang meninggal itu balita tapi di meninggal. Amerika ada katanya meninggal. Jadi ini loh, ini agak menarik Mas. Ada aroma konspirasi kental karena adik bayi ini usia di bawah 5 tahun ini 6 atau 7 dia itu juga sakit yang diobati dengan CBD ganja, senyawa ganja itu, dan dia tuh sedang program penyembuhan itu dan hasilnya sangat membaik. Yang ngurus tuh dokter siapa namanya, dokter Gupta atau siapa, orang terkenal, dokter terkenal. Jadi dia tuh dijadikan seri TV. Jadi proses kesembuhannya adik kecil ini memakai CBD ini berangsur-angsur baik dan sudah hampir normal, tiba-tiba adiknya nggak meninggal dan beritanya langsung kena corona. Ternyata setelah dibongkar lagi adik itu nggak corona, dia tuh memang punya penyakit lain. Nah, itu wifi atau ya. Coba cari Jenny siapa namanya, di LGN ID sempat ngepost fotonya adik itu yang meninggal itu. Dia tuh pas sudah- Jering, saya beli, jangan di close dulu beli. Ini aku nyari sinyal. Kamu lagi di mana posisi? Suharto hadir, kontol. Aku juga pipis ya bentar ya. Semoga toiletnya cukup. Oke, udah. Oh, pipis dulu. Oh ya udah, saya pipis dulu. Aku pipis. Masuk, aku pakai wifi Cipinang Kecil nih. Muat nggak? Cukup nggak? Muat kok. Buset, toiletnya kecil muat gak gimana? Illuminati dan aja. Ini pertama kalinya saya live Instagram kayak gini. Bentar ya. Aku pipis juga.
Cek. Terus apa? Oh, jadi harus kiri. Kalau ini dilepasin dari telinga. Oh, jadi harus kiri. Kalau ini dilepasin dari telinga. Kalau ini tak bawa ke sana mati. Oh enggak. Oh, denger dong saya pipis tadi. Ini komen semuanya kontol. Ini Madam Flaminora, Dokter Tirta live, kiri. Bentar lah, Dokter Tirta kayaknya lagi Mas. Dokter Tirtanya hilang, gimana Cak? Masih di toilet. Oh, dia toilet juga. Oke, di sana. Tapi dia live tadi. Ya, dia live. Oh, hilang itu. Nah, itu di mana? Oke, bentar. Ini baru 10% nih dari percakapan. Tiba-tiba Sadik butuh mana terus liu informasi. Lah, bisa. Lah, lukisan itu tolong turunin, Son. Taruh background biar nggak bosen. Ada pergantian background. Cara film gitu, cara konsep. Cara film gitu, cara konser kan sih ganti background. Aduh. Poster ini nih Johnny Cash yang besar itu mana? Yang gini itu. Udah Mas. Dak Juli apa orang? Kamu yang asli apa yang cloningan? Dak, sini Dak. Dak Juli, clap. Fendi, Harry, dasar nggak punya kerjaan semua ya. Belum masuk. Lucu kan? Kecak. Mas 10.000 follower dari 761 malah berapa tuh? 1,5 juta 15 juta 1,5 juta. Bah, dulu di Facebook juga segitu. Kayak lagu Phil Collins. Ya, itu mana ada data ini loh, aku dapat data dari orang dalam ini penting banget nih. Kalau kadang dia lah orang dalam. Cocok kalau jadi acara TV sana. Acara TV begini, jualan baju buat. Kali bintang tamu ya wah. Kerja sama main Resia. Oh udah. Halo semuanya. LGN Bali, apa kabar LGN Bali? Maaf, terputus sendiri. Iya. Wah kamu kayak pejabat aja maaf, kencing aja minta maaf ngapain juga, santai aja. Terputus Pak. Ya. Itu yang putus siapa tuh? Oke. Ini. Jadi ini loh. dari Kita itu sedang ini kan data ya. Mereka buka data nih. Saya curiga sama data ini udah kayak ya, penelitian ini. Enggak, karena saya dapat data ini dari dokter juga, tapi dia memilih namanya tidak tidak diekspos, tapi dia punya jaringan yang cukup dalam. Oke, mungkin bisa dimulai dari kasus pertama ya di Wuhan ya, di Cina ya. Ini dengan persepsi kita sepakat jika virus yang di Wuhan itu sama dengan virus di Indonesia. Jadi kita sepakat nggak Mas, kalau virus yang di Wuhan itu sama dengan di Indonesia atau beda? Saya sepakat Wuhan sama Indonesia kita sepakat di mana dulu? Sepakat lah. Distribusinya kan dari mereka semua kan.
Sama ya. Ya itu kan ya. Ya ini dengan asumsi jika jika virus di Wuhan itu sama dengan di Indonesia, angka kematiannya adalah untuk orang yang usia di bawah 49 tahun. Ini ya. 1%. 1% kematiannya. Ini sudah saya bikin tabel juga. Kematian ya. Kalau satu bikin di sini ya. sih nggak ngaruh juga. Iya, 1%. Jadi kalau usiamu di bawah 50 atau 49, kamu kemungkinanmu hidup tuh 99%, meskipun kamu sakit, meskipun kamu nggak punya agama, meskipun kamu koruptor, meskipun kamu personil SID. Itu Mas. Personil SID. Dan ya jadi di Indonesia kan ada permainan data. Jadi orang yang dikategorikan berpotensi kena itu dibilang umur 15 sampai 60. Ya padahal itu sebenarnya apa ya? Ini kan kasus ini berkaca dengan virus yang sama atau dengan di Wuhan, kecuali virusnya di sini beda. Mungkin virusnya di sini udah kena gado-gado, mungkin berubah jadi vegan gitu kelawarnya. Anjir, jadi vegan tuh makan rumput dong. Daun mangga. Jadi kalau fearless vodka, woi taruh. Ada orang Nestle vodka. Ya saya kopi, kopi taka di Pinang. Kopi. Bali bebas plastik Mas. Wih itu pamer plastik di Bali. Wah asu. Oh nggak boleh plastik, berarti saya pakai apa? Boleh. Gelas. Pakai ember. Pokarinya gimana? Botol asli Mas, nggak boleh Mas. Ya kamu pertama kamu udah kopi gua pakai plastik. Marah kamu nanti loh dimarah sama body shop ntar. Oh tau body shop nggak sih body shop waduh. Tahu kan itu kan alat yang buat suka body shop apa? Ya aku dulu disponsorin sama body shop 8 tahun. Ya mereka kan ini sangat peduli sama. Ayo lanjut Mas. Tadi Oke, kita lanjut. Jadi kalau tadi aku lanjutinnya mega cluster tuh. Jadi paling solusi yang penasaran kan. Jadi mega cluster itu adalah kan Pak Jokowi sama pemerintah tuh selalu menggaungkan tes massal. Itu gunanya untuk ngecek misalnya yang positif dan negatif dan yang rentan sama enggak. Jadi yang rentan ini kalau kita dari baca data kan sebagian besar elderly dan ada penyakit pemberat. Nah yang rentan ini dipisahin sama yang kayak kita, yang kayak Mas persis. Paham nggak? Iya kan? Ini persis seperti ide teman saya Dodit Artawan kemarin ngasih ide persis kayak gini. Jadi yang rentan di karantina. Pisahin. Ya benar, yang rentan karantina karena mereka ini paling rentan infeksi nih. Orang tua, balita, yang tinggi-tinggi, yang intinya kalau mereka infeksi itu bisa berakhir buruk. Nah, yang kayak kita nih, yang kayak Mas C, aku atau teman-teman yang muda, ya udah, ini yang dipisahin dari mereka. Kamu itu kalau kena, muda saya 28, muda ada berbahaya. Jadi kita tuh muda Cina dan berbahaya. Aduh, keren. Ya keren, ini saya malam-malam masih diusir tangga ini. Aman, Wara? Oh, punya tetangga? Tetangga saya sudah saya pindahin semua Mas, karena saya orang kaya, jadi tetangga saya usir semua. Kamu, ini corona pindah. Nggak bisa. Jadi tetangga saya dipisahin, dipisahin kan. Jadi orang-orang kayak Mas ini bagus banget. Iya, karena orang-orang kayak muda-muda kayak kita. Jadi kalau keinfeksi harus tetap berkegiatan, harus tetap. Iya, maksudnya kalau kan kita lihat kalau kita masih muda, kita tinggal pakai masker, terus cuci tangan, social distancing. Kalau muda jangan sembarangan, karena kita itu kalau kita muda kan jam malam itu nggak penting kan? Jam malam itu penting nggak menurut Mas? Jam malam itu. Nah kalau virusnya tahu jam penting. Jam 8 virusnya keluar semua. Iya, makanya. Harapannya sih mereka di rumah. Makanya kalau ya. Suaramu putus-putus tuh Mas. Istri saya ya nggak sengaja. Ini kerjanya si AI ini disadap. Ini aku yakin kita disadap loh ini loh. Nggak mungkin nggak disadap.
Yakin aku 100% bisa ada. Halo Pak, siapa namanya kepala bin? Siapa namanya kepala bin? Pak Hendro, kita ngejam ya 2 lagu 3 lagu gitu. Apa? Pak Hendro Piron. Oke Mas, Terus, tadi jadi ide mega cluster, lanjut silakan. Nah, mega cluster. Jadi, tapi yang terjadi di sini adalah ini bisa dilakukan secara cepat kalau misalkan alatnya ada. Tapi kalaupun alatnya nggak ada, ini yang rentan-rentan, ini kita kumpulin. Nah, itulah solusi dari yang rentan itu karantina mandiri. Nah, yang masih kerja kayak kan, yang masih kerja ada yang di jalanan. Ya, Nah, untuk yang masih kerja, masih apapun itu